Oke, teman-teman, pagi hari ini kita ingin membuat saluran irigasi pada tanaman pinang kita yang kemarin kita waktu penyulaman pinang ini saya lihat ada yang tenggelam oleh air, teman-teman. Jadi hari ini kami ingin membuatkan parit pada tanaman pinang kita. Ini adalah rombongan kita yang akan membuat saluran parit pada tanaman pinang kita. Hah? Hilang ke. Ini parit yang kedua. Ini saluran tengahnya, saluran pembuangan air yang di tengah. Kemarin kita waktu melakukan penyulaman, wah dalam sekali airnya di hujan. Ini juga masih musim hujan juga, teman-teman. Nah, kita buatkan lagi di sini. Nah, kita buat di sini. Kita buatkan saluran paritnya. Nah, airnya mengembang seperti ini. Ini ada yang mati juga, masih lewat. Bersama Ali Cangkul. Ini Pak Aman. Ini saudara kita yang perujuh. Lebak ini. Di sini padi sobor cuma lebak ini. Tanam labu lewat Cari bijin tanam bak dari belewah. Tahu di mana ditanamnya? Karena pada dasarnya pinang ini sangat senang sekali di lahan yang kering. Jadi kita buka dulu tanahnya, kita buat saluran parit. Ini sekedar kita buatkan parit cacing saja. Karena untuk parit induknya kita mengarahkan di sini. Nah, kita arahkan di sini. Nah. Dan juga parit induk yang besarnya nanti kita arahkan ke air yang kita buat parit cacing itu, nanti kita arahkan ke parit besar lagi. Nah, di sini. Nah, ini kita buangkan di sini. Nah, ini saluran besarnya ini. Ini sudah tumbuh rumput. Saluran besarnya. Parit cacing ini untuk menanggulangi jika terjadi hujan setengah malam atau hujan yang berguyur lebat. Jadi ketika sedang mengalami hujan, airnya langsung turun di parit cacing ini, kemudian turun ke parit induk di tengah-tengah, kemudian kita alirkan lagi ke parit utama dan disalurkan ke laut Sungai Musi. Sungai Musi ini daerah Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Sumber Marga Telang. Kita mencoba untuk membudidayakan tanaman pinang. Kita buatkan saluran parit cacing ini. Kita lihat di sini kan banyak airnya.
meresap ke sini. Mudah-mudahan dengan kita bikin parit ini, lahan ini akan menjadi kering ketika hujan, dan ketika pasang cepat kering nantinya, supaya pinang ini juga tampak subur. Lahan ini adalah lahan bekas pesawahan yang pernah saya bilang pada konten-konten sebelumnya. Ya, ini bukan tanah yang keras, karena tanah ini kan tanah bekas sawah. Tahun tadi kita masih bersawah, untuk tahun ini kita stopkan dulu. Kita mencoba untuk berkebun pinang untuk menunjang jaminan masa tua yang nantinya kita sudah tidak mampu bekerja lagi, jadi kita hanya bisa mengharapkan jaminan pensiun melalui tanaman pinang yang kita budidayakan. Mudah-mudahan pinang yang kita tanam nanti akan betul subur dan bisa memberikan manfaat bagi sekitarnya. Jika menginginkan bibit, nanti jika menginginkan bibit, kita sudah ada tanaman pinangnya. Ini juga konten sebagai dokumentasi kita. Masak kita tembus itu. Nah, teman-teman, keluar, airnya sudah keluar. Oh, deras sekali teman-teman. Kalau airnya meresap di dalam tanah seperti ini, ya mana mungkin pinang kita akan tumbuh subur. Yang adanya pinang kita akan tampak kuning. Tapi setelah airnya ini mengalir, maka tanaman pinang kita ini akan tampak subur nantinya. Nah, ini kan deras sekali teman-teman. Tolong kita bikinkan dalam satu pacul ini teman-teman. Nah, ini teman kita yang selalu bersemangat memberikan support kepada ponaannya di dalam berkebun. Ini adalah teman seperjuangan yang juga selalu bersemangat memberikan semangat kepada temannya. Ini juga ada parit induk di samping. Ini kita bikin parit besar, dan juga kita bikinkan parit kecil di sini. Nah, saluran ini sengaja kita bikin banyak biar cepat kering, karena nanti ketika pinangnya sudah besar, ya kita tidak perlu lagi, kita hanya membutuhkan beberapa parit saja untuk pengeringan. Di saat pinang kecil ini kita harus banyak membikinkan parit supaya anak pinangnya ini cepat tumbuh besar, tanaman pinang. Dan di belakang sana juga ada saluran irigasi parit juga teman-teman, kita bikinkan yang besar. Ini tanaman ubi teman-teman, kita tumpang sarikan dengan tanaman ubi biar bisa kita makan tanpa harus menunggu pinangnya berbuah. Tanaman ubi.
Ini tanaman ubi. Nah, di sini ada saluran juga, saluran besar. Di daerah ini masih banyak yang masih banyak yang bersawah dibandingkan yang berkebun. Kalau untuk di daerah sana masih banyak yang bersawah. Nah, di sana kan masih banyak daerah yang bersawah. Tetapi kalau dari sini ke sana sudah banyak berkebun. Tapi di sana lebih utama kebun sawit. Ya, oke teman-teman. Kita cukupkan sampai di sini dulu rutinitas kita pada pagi hari ini di dalam berbagi informasi. Yang pastinya teman-teman, ketika kita hendak ingin berkebun pinang, sebaiknya kita harus mengutamakan lahan kita harus kering dahulu. Ketika sudah kering, baru kita tanam pinang. Jangan seperti saya yang sudah terjadi, saya lebih mengutamakan menanam pinang dulu di lahan persawahan. Kemudian terjadilah hujan lebat, maka pinang kita ini menggenang air. Inilah yang mengakibatkan pinang kita menjadi mati. Jadi untuk pelajaran yang selanjutnya, para pencinta pinang, kita telah mendapatkan pengalaman, berarti kita harus mengeringkan lahan kita dulu dengan cara membikinkan saluran air. Setelah kita bikinkan saluran air dan terjadi pengeringan, barulah kita menanamkan pinang. Inilah informasi saya pagi hari ini dalam berbagi ilmu dalam penanaman pinang. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Jika ada teman-teman yang lebih berpengalaman di dalam berkebun pinang, boleh bagi informasinya yang mungkinnya dapat membantu saya dalam berkebun pinang, yang mana pinang saya pada saat ini masih menguning. Oke teman-teman, selamat beristirahat bagi yang beristirahat, dan selamat bekerja bagi yang bekerja. Yang pastinya saya ingin melanjutkan pekerjaan saya pada pagi hari ini. Selamat pagi.